Hai, ya dua-duanya mas. Sorry. Ntar dulu, gue nggak pakai name tag. Bentar. Mas bisa pakai name tag. Sweet like butter, creamy. Ayo. Gak apa-apa. Videoan gue 150. Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang UTBK SNBT bersama Bisri Mustafa dan Amirul Hairanisa. Nah, nanti pada video kali ini kita akan ngobrolin kenapa kita dulu bisa diterima di kampus lewat jalur UTBK SNBT. Kalau dulu namanya apa, Kak? SBMPTN dong. Nah, untuk informasi untuk teman-teman, saya dulu diterima di kampus lewat jalur UTBK SBMPTN 2016. Kalau aku lebih muda setahun lah ya, 2017. Tapi kalau muka-mukanya nggak beda jauh lah ya. Parah lo, nggak bohong-bohong. Intinya tetap muda saya kok gitu. Tapi tesnya masih kategori masih sama gitu. Waktu itu kita ada 6 ya, Kabis ya. Ada apa namanya? Banyak sih ya. Banyak ya, lebih banyak daripada sekarang ya. Kalau dulu ya ada TPA sama yang ada pilihan saintek, sosum dan campuran gitu. Jadi beda-beda tergantung teman-teman milih jurusannya. Ya, bener. betul banget. Kalau sekarang kan enggak nih untuk teman-teman. Sekarang mah jauh lebih gampang kelihatannya gitu, tapi nggak tahu nanti kalau ngerjainnya gimana. Sekarang mah cuma ada 2 doang, ada TPS atau skolastik sama literasi doang gitu. Kalau dulu banyak banget. Nah, dulu tuh kalau tes gimana sih Kak? Susah atau gimana nih menurut kamu? Tesnya? Ya. Jadi kalau pas SBMPTN 2016 dulu, kalau tesnya sih soal-soalnya nih, ada yang susah, ada yang agak susah. Nah, jadi nggak ada yang mudah gitu. Karena nggak semua pelajaran yang diteskan itu dipelajarin pas SMA. Bener kan? Pas 2017 gimana? Betul banget. Ya sama aja. Jadi dulu itu ya, yang susahnya di sainteknya. Kalau TPA karena saya suka, dulu saya paling suka soal-soal TPA kayak deret gitu. Wah itu saya banget ini, wah gitu. Jadi susah, banyak soal-soal yang tidak dipelajari di SMA. Itu dulu. Di 2016. Kalau 2017 gimana? 2017 sama aja kan, belum ada yang berubah secara drastis gitu. Kalau TPS itu tuh yang tadi tentang deret, tentang lain-lain itu juga kebetulan saya suka gitu. Jadi nggak terlalu sulit amat gitu. Tapi kalau udah masuk ke TKA itu memang udah yang kayak ngeliat soalnya aja udah kayak gitu rasanya. Udah yang wah banget lah pokoknya gitu. Padahal soal saintek itu nggak banyak dulu ya, nggak sih? Betul. Biologi paling cuma 15, matematika cuma 15 gitu. Cuman ya dulu tak targetin. Kebetulan dulu saya targetin Kak Ami. Jadi soal saintek kan ada 45 kalau nggak salah ya. Saya targetin karena ada rumor di 2016 itu minimal ngerjain soal di setiap babnya. Karena kan saya dulu bahasa Inggris, biologi susah banget untuk ngejawab soal-soal SBMPTN. Jadi saya targetin minimal ada 2 gitu. Jadi itu kalau saya dulu. Kalau di 2017 gimana? Kalau aku dulu ngerjainnya yang pasti ya yang mudah-mudah dulu menurut aku gitu. Tapi kategori mudah itu kan beda-beda ya. Maksudnya nggak bisa disamakan gitu. Jadi ngerjain dulu yang mudah. Kalau udah sampai ke TKA itu memang aku ngedahuluin yang matematika. Aku nggak pernah denger siapa yang disampaikan Mas Bisri tadi. Rumor berarti ya. Nah, itu tadi kita ngomongin tentang soal zaman kita gitu. Nah, kalau sekarang ya UTBK-nya gitu. Kalau sekarang ya udah ada sebenarnya gitu kayak contoh-contoh soalnya di website resminya gitu. Jadi teman-teman silahkan lihat aja kalau yang mau tes sekarang-sekarang ini gitu. Karena agak beda lah ya sama yang dulu. Gitu. Tapi enaknya sekarang tuh bank soal itu banyak. Zaman dulu ya Allah, masih zaman kita nyari bank soal ketemunya di Blogspot gitu-gitu. Dan itu 2016 saya nyari paling yang di internet itu adanya soal-soal 2013, 14 nggak update lah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kayaknya banyak. Tahun kemarin aja banyak yang udah keluar, banyak yang bocor gitu kan. Tahun kemarin ada. Kayaknya ada ya sih. Infonya ada. Ya, itu nggak usah dibahas lah ya gitu, nggak usah dibahas, itu di luar nurul kita lah ya kira-kira gitu.
Udah lah, dah. Sekarang kita nggak usah bahas tentang tesnya. Tesnya udah nih gitu. Udah kayaknya udah cukup deh buat mereka gitu. Gambarannya. Sekarang kita bahas tentang kok bisa sih dulu keterima gitu lah. Karena kan susah nih ya. Ya, Kok bisa ya. dulu keterima gitu. Ya karena apa ya? Mungkin di SNBP kalau dulu SNMPTN jalur undangannya nggak diterima. Jadi kayak balas dendam lah. Itu kalau saya dulu ya. Jadi pas SNMPTN dulu saya milih, boleh sebut nggak sih kampusnya? Boleh. Dulu saya milih Unila sama ITERA. 2016 ITERA itu baru dan saya nggak diterima. Gitu. Jadi ambis lah. Jadi kok masa gua nggak diterima ITERA sih gitu loh. Padahal itu kampus baru yang katanya kalau kampus baru itu apa namanya gampang diterima. Ya, peluangnya banyak. Gitu lah. Itu aja saya nggak diterima gitu zaman dulu. Makanya pas SBMPTN 2016 itu persiapannya lebih matang. Wah, mantap, Jadi, banyak berarti persiapan. Iya, jadi belajarnya soal-soalnya emang bener-bener dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu kalau saya dulu, kalau kami gimana? Kok bisa diterima SBMPTN? Sebenarnya kalau aku tinggal ngerjainnya pakai trik aja sih. Jadi nggak laju melulu semua dikerjain terus habis itu ngerjainnya pakai cara-cara panjang itu nggak juga. Kalau aku nggak gitu karena itu ngabisin waktu gitu kan. Ngelihat soal yang banyak aja udah kayak waduh kayak mana nih gitu, harus ngatur dulu emosinya pada saat di kelas. Banyak-banyak lah pokoknya ngatur-ngatur kayak gitu. Nah baru nanti mulai ngerjainnya. Nah ngerjainnya itu memang nggak bisa pakai cara yang panjang. Kalau misalnya panjang itu boleh, tapi itu beberapa soal aja gitu loh. Nggak boleh semua pakai cara panjang. Ada beberapa hal yang kalau dulu zaman Mas Bisri tuh ada minus satunya nggak sih? Masih nggak sih Dulu enggak lah kayaknya. udah nggak ada minus. Tapi saya nggak ngerjain semua. Berarti masih ada Masih ada minus. Jadi kalau kalian salah ngerjain soal minus 1. Minus 1, kalau benar plus 4. Nggak Kalau ngerjain 0. Nah, jadi itu. strateginya di situ ya. Strateginya dulu kayak gitu. Jangan banyak ngasih. Itu dulu tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Kalau sekarang nggak ada minus, sekarang ya 0, salah sama nggak diisi 0. Jadi kalau bisa mending isi semua lah ya jadi, gitu. Masih ada peluang 1/5. Masih ada peluang itu. Jadi ngerjainnya tuh nggak bisa ya. Kalau zaman dulu kita itu kan satu kali waktunya sekali gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kan kalau udah PU dia dijadwalin 25 menit misalnya ya per udah. subbab ya? Iya, per subbab. Jadi ketinggalan udah lebih ketat lagi lah gitu kira-kira. Jadi kalau yang pernah ngerasain ujian nasional dulu kayak gitulah kira-kira fase-nya. Berarti apa ya namanya ya? Beda tahun, beda strategi lah intinya. Betul, gitu. Kalau beda tahun beda strategi. Tapi kalau yang untuk ngerjain cepet itu masih sih. Iya masih lah, karena banyak soal emang yang bisa dikerjain cepet. Ya ada banyak soal. Apalagi matematika gitu ya. Karena kalau bahasa ya ada juga. Contoh nyari gagasan utama itu kalau nggak di awal di akhir. Ya gitu. Contoh-contoh kayak gitulah ya. Gitu. Kalau tips-tips yang di luar pelajaran nih Kak Bis, apa kira-kira yang harus kita persiapin gitulah? Tips di luar pelajaran. Kalau saya dulu lihat jurusan apa yang mau saya masukin. Dulu kan ilmu komputer Universitas Lampung diterima gitu. Alhamdulillah. Nah, saya lihat dulu beredar passing grade, tahu passing grade? Itu kan beredar. Itu sebenarnya kalau teman-teman bisa cek sekarang keketatan lah. Cek jurusanmu itu keketatannya lumayan ketat atau enggak. Semakin ketat, yang harus kamu tahu ya berarti semakin banyak juga saingannya. Jadi kita juga bisa ngatur lah ngecek gue ini sebenarnya mampu nggak sih masuk jurusan itu gitu dengan cara mencari informasi keketatan. Itu sih kalau saya dulu. Kalau kami gimana? Kalau zaman saya dulu, hal-hal yang saya lakukan ya tentu menenangkan diri dulu Mas, karena ya sama aja dengan Anda gitu yang tidak pernah, yang ya agak-agak ambis lah waktu SNMPTN gitu. Jadi di SBMPTN tuh kayak gue harus milih yang sesuai sama gue, satu. Yang kedua jangan yang laju kayak SNMPTN gitu yang terlampau tinggi gitu. Kalau gue dulu daftarnya sih UGM ya, jadi kayak ya ampun gitu. Nah jadi UGM gak diterima masih oke lah. ITERA bagus sekarang. Bagus banget sekarang. Ya itu kan dulu waktu masih baru. Itu saya gak diterima berarti bagus udahan ya. Sayangnya aja yang kurang bagus. Ya
mungkin agak kurang tepat aja sih Iya, jurusan itu kira-kira gitu. Paling gitu aja. Jadi siapin diri gitu, siapin mental nggak keterima terutama ya, karena kayak khawatirnya nanti kalau misalnya nggak keterima, udah tuh down, selesai sudah semuanya gitu. Jadi percaya itu bagus, tapi kalau misalnya kita terlalu percaya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain sebagainya, itu juga nggak bagus juga gitu. Apalagi kalau kita tanpa persiapan yang matang. Tadi aja Kak Brisi bilang kan persiapannya harus matang gitu. Nah, tadi kan nyepil SNMPTN, UGM nggak diterima gitu. Kira-kira kenapa kami SNMPTN gagal lah? Pasti daftar SNMPTN kan? Ya, saya daftar eligible dulu. kan? Ya, eligible saya dulu. Nah, kenapa kira-kira gagal? Ya, karena dulu itu ngerasa kalau nilainya tinggi gitu sih. Jadi anak berprestasi. Jadi ya kayak mana ya? Gue nggak sombong sih, tapi maksudnya tapi memang secara tingkatan itu nilai saya itu di atas 90 dan nomor 2 dari juara umum. Jadi kayak bermodalkan itu tuh seolah-olah aku bisa milih semua jurusan yang aku mau gitu loh. Kayak gitu pada saat itu gitu. Jadi karena dulu tuh ambis banget mau ke UGM. Kayak istilah kasarnya kayak apapun jurusannya deh gue mau ke UGM kayak gitu. Dulu kayak gitu. Oh gitu, dulu gitu. Dulu kayak gitu. Gue nggak milih berdasarkan kayak minatnya mau kemana, ini yang mau kemana, enggak. Jadi milihnya tuh asal aja, udah UGM gitu. UGM mau yang mana kayak gitu. Udah gitu aja milih. Habis itu Unila ya nggak keterima juga. Saya nggak paham sih Unila tuh kenapa nggak nerima juga gitu. Ya, pada akhirnya juga keterima di Unila gitu kan. Yang padahal peringkat 2 umum. Ya 2 umum saya nilainya di atas 90 dan ya itulah kesalahan pada saat saya SMA dulu itu kayak gitu. Di jalur SNMPTN. Ya, jalur undangan kalau sekarang SNBP. SNBP nggak tahu kalau tahun depan ya. Oh iya, siapa tahu berubah lagi. Kan. Benar. Gitu. Habis kayak mana? Karena kalau kami dulu yang penting masuk UGM, kalau saya dulu yang penting masuk ilmu komputer. Kebalik kita. Kebalik kita. Jadi masuk jurusan ilmu komputer. Jadi kan zaman 2016 ada 3 pilihan. Ya. Zaman Sama. 3. 1 itu ilmu komputer Unila, 2 teknik informatika kan masih IT gitu. Teknik informatika Unila, 3 teknik informatika ITERA. Semua yang berhubungan dengan ilmu komputer. Wow. Jadi ya pokoknya mikir kalau kuliah harus teknik informatika kalau nggak ilmu komputer. Seambis ke jurusan itu, bukan ambis sih, tapi motivate. Apa ya? Pengen masuk ke situ. Jadi gitu. Kalau saya dulu itu tanpa saya melihat nilai-nilai saya, tanpa saya melihat kakak kelas saya dulu jalur undangan diterimanya di mana. Karena kan gimana? Kalau saya boleh ngomong nggak? Boleh. Ada tamu ngomong boleh. Suara dong. Kampus itu, yang penting masuk. Kayak ini beda lagi ya. Kayak ini yang penting masuk UGM, yang penting masuk IT, yang penting masuk. Gitu. Iya, jadi sebenarnya ada strateginya ternyata di jalur undangan. Dan itu beda strateginya dengan jalur tes. Benar nggak sih? Kalau kita ambis, kita juga harus bisa ngecek lewat strategi tadi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau masuk jalur undangan, artinya tanpa tes, itu harus bisa memaksimalkan strategi-strateginya. Teman-teman harus tahu juga. Gitu. Yaitu salahnya saya dulu, nggak belajar strateginya, terlalu pingin banget masuk IT gitu dulu. Gitu sih dulu. Ya, sama aja lah, saya juga yang penting masuk UGM udah gitu, nggak paham. Tapi daftar Unila juga. Daftar Unila tapi nggak keterima. Kalau Anda daftar ITERA nggak keterima, saya daftar Unila nggak keterima gitu. Dengan banyak simpang siur ya dulu yang nggak mau di nomor 2-kan lah, yang nilai gede bisa mana-mana, itu ternyata itu semua adalah banyak hoax lah. Ya, hoaxnya. Pokoknya itu jangan dijadikan patokan gitu. Nah, semenjak kita udah kuliah lah ya Kak Bi, semenjak kita lulus kuliah baru kita tahu loh ternyata semua itu ada strateginya. Nggak bisa main-main gitu. Walaupun nilai udah gede ya tetap aja harus ngelihat standar dari nilai itu gimana gitu. Masuknya kemana. Karena ternyata ada rumus-rumusnya nih ya Kak Bis. Untuk bisa masuk ini. Nah, indikator-indikatornya lah gitu. Tapi itu semua ya pakai sesuatu, nggak mungkin kayak kasat mata aja kayak kita ngelihat langsung, oh ini kesini nih, nggak gitu juga. Apalagi kan gini, nah masuk sini, nggak bisa itu lain lagi itu. Apalagi tung kancing, nggak bisa banget. Apalagi kayak gini,
tadi malam saya mimpi Unila bilangnya. Itu nggak bisa juga itu, beda lagi. Aduh. Wah itu ada lagi ya. Aduh. Itu nggak bisa. Nggak bisa banget. Kan ini ada datanya. Ya, betul. Ada sistemnya. Ya. Udah. Cari aja berarti ya teman-teman Iya. yang mau masuk Udah hebat pakai kuliah tanpa tes lagi. Maksudnya masuk kuliah tapi pakai jalur yang tanpa tes. Kalau undangan kan tanpa tes nggak sih Kak? Iya benar. Ya kan pakai nilai rapot doang kan. Benar. Gitu. Jadi semua jalur yang pakai nilai rapot artinya kita harus paham nilai rapot kita itu kayak mana. Intinya gitu. Dan cari-cari aja info tentang strateginya itu gimana. Karena banyak banget tapi harus cari yang valid. Bener. Cari yang valid. Banyak. Ya, harus cari yang valid. Itu pesannya ya untuk kalian yang nonton ini dan mungkin sekarang masih persiapan lah ya, Iya. kelas 10, kelas 11 gitu. Itu persiapkan aja dari sekarang gitu. Gedein nilai oke, tapi juga harus tahu strateginya Bener. gimana. Dan sekarang tuh apa ya? Eranya sekarang teknologi Ya. mudah diakses di mana saja. Tapi ada minusnya. Karena kita semakin mudah mengakses teknologi. Ini kata anak IT nih, insya Allah valid insya Allah. Jadi kita mengalami yang namanya kebanyakan data. Oh iya. Artinya banyak data hoax, banyak data-data yang harusnya kita nggak konsumsi. Jadi untuk teman-teman kalau mau cari informasi, jangan sampai lupa dengan apa yang dia cari. Kita mau nyari informasi ini. Oh, pantesan. Saya tuh sekarang ngerasa kalau buka handphone tuh ya kayak ini yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini kayak jadi kayak malas gitu loh bacanya. Ya iya, itu karena apa ya? Udah terlalu gampang kita itu mengakses. Dan akhirnya banyak informasi, berita hoax, apalagi ini kayak jadi duta kominfo nanti namanya ya. Ya pokoknya intinya ya, kalau kalian berselancar di internet itu kalau zaman dulu malah bahas zaman dulu. Zaman dulu di buku TIK itu berselancar di internet itu. Iya nggak sih? Kalau sekarang browsing media sosial. Nah itu teman-teman harus bisa menyaring info, data yang valid. Jangan mudah menyebarkan hoax kayak tayangan Kominfo ini. Ya udah, itulah pokoknya intinya. Itu karena kalian harus mencari informasi tentang UTBK SNBT, UTBK tentang masuk kampus lah. Gitu namanya lah. Ya. Ngomong-ngomong masuk kampus, Masuk pasti kampus. ada nih mereka itu tuh yang tadinya mau kuliah ini ya. Tapi tuh ngerasa kayak susah lah masuknya kayak gitu. Nah, menurut Kak Bisri nih itu gimana dan apa sih yang harus dilakuin gitu? Pernah nggak sih Kak Bisri ngalamin hal-hal kayak gitu? Atau lingkungan Kak Bisri deh? Ya, cerita kayak lingkungan. Kalau saya sih cukup pede sih ya. Gitu, padahal SNMPTN nggak diterima. Tapi cukup pede kayaknya bisa kuliah. Kayaknya bisa kuliah deh. Bisa Tapi memang di lingkungan saya dulu banyak yang menganggap bahwa kuliah di kampus-kampus negeri itu mahal. Ternyata nggak semuanya mahal. Dan nggak semuanya mudah, susah maksudnya, nggak semuanya susah gitu ya. Ya tergantung kitanya. Pokoknya ya, semakin banyak informasi yang kita punya tentang jalur masuk, tentang gimana sih biar kita bisa masuk atau gimana sih biar kita bisa kuliah gitu. Semakin banyak informasi yang kita dapat yang valid, ini balik lagi nih, yang valid, maka semakin peluang masuknya itu semakin besar. Contoh, kita mau teman saya dulu SNMPTN nggak diterima, SBMPTN nggak daftar. Oh nggak daftar. Tapi dia dapat informasi bahwa di Unila ada jalur PMPAP. Ya. Dia daftar, dia diterima. Akhirnya dia kuliah tanpa biaya. Jadi biaya kuliah nih UKT, uang semesteran itu nggak bayar. Itu kan sebenarnya sudah menjawab bahwa masuk kampus itu susah dan mahal. Ya. Ketika dia mencari informasi ini, dan itu aja dia udah menyesal bahwa SBMPTN itu ada yang namanya beasiswa KIP kuliah. Itu lebih lagi. UKT gratis plus apa kami? Dapat uang saku. Nah, itu. Enak banget lah pokoknya ya. Zaman dulu itu lah ya. Enak banget pokoknya lah ya. Ngerasa digaji aja gitu, kita kuliah aja, nggak pakai kerja. Dibayarin sama pemerintah, dikasih uang saku. Bener. Bisa buat ngapa-ngapain lah ya kira-kira. Buat menunjang pendidikan. Iya, maksudnya gitu. Beli maksudnya. Handphone, beli laptop, untuk nge-zoom. Iya. Gitu. Untuk Google Meet. Ya benar. Karena saya kebagian dulu kayaknya yang agak-agak pandemi itu kebagian saya. Jadi saya udah nggak pandemi. Ya, makanya lebih iya, duluan 1 tahun. Setahun gitulah ya.
Jadi sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu tuh ya banyak juga di luar sana gitu yang curhat-curhat gitu kan tentang hal-hal yang aku nggak boleh kuliah sama orang tuaku karena mahal misalnya gitu karena susah, lebih tepatnya susah gitu sih dan kayak merasa banyak biaya gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita nabung dari awal, kita ngeluarin biaya pun tuh yang nggak terasa banyak gitu loh. Kalau kita nabung, tapi kalau kita kayak ya udahlah, yang penting nanti bisa, yang penting nanti ada ya. Nanti kalau ketemu pas yang harus mengeluarkan biaya yang banyak, dia pasti keberatan gitu. Jadi untuk kalian tipsnya kalau misalnya mau kuliah nih, kelas 11, kelas 10 nih, kalian nabung dari sekarang, berapapun tabungannya, tapi jangan dibuka ya. Dibukanya nanti kalau emang udah butuh gitu. Benar, berarti tabungan pendidikan untuk ya, kuliah. betul. Jadi itu penting juga tuh buat sekarang ini gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, kayaknya kita udah panjang ya Kak bahas tentang kuliah, Kayaknya sih emang gitu, udah lumayan panjang. SNBP gitu. Nah, cerita juga, ya, cerita pengalaman-pengalaman iklan gitu kan. Kominfo juga. Kita membantu lah ya Adalah, pemerintah support. ya intinya kita ngasih aja yang terbaik gitu kan, ngasih info-info yang valid tadi kata Kak Bisri. Insya Allah valid, insya Allah. Oke, dan nih teman-teman, itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga nanti bisa bahas lagi, bisa jadi part 2, part 3, part Atau gini, ya, atau gitu. gini. Teman-teman yang nonton kok materi ini belum disampaikan ya? Boleh tulis di kolom komen. Boleh Itu tuh. boleh banget. Siapa tahu, oh iya juga kita ketinggalan Ya, kan. bisa. Diingatkan sama teman-teman. Ya. Gak apa-apa, tulis aja kira-kira apa, kira-kira bahasan yang menarik agar kita bisa membahas lagi gitu. Ya. Atau ada saran ini, kakaknya terlalu garing atau boleh? Gak apa-apa. Boleh. Paling boleh. kalau apa namanya komennya terlalu menyakitkan saya hapus. Canda. Ya itu jadi bahan masukan Mas Bisri Iya. lah ya. Kalau saya sih kayaknya enggak sih Oh, ya. siap. Gitu. Oke, udahlah Kak, kita akhiri dulu ya. Langsung aja lah Kak. Oke, kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye.